Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa yang kami cintai, kami banggakan, sesungguhnya Nabi Muhammad mendoakan kita semua memasuki bulan suci Ramadan. InsyaAllah nanti malam kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita termasuk di antara orang-orang yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampaikan, "Man fariha bidukhuli Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika di akhir bulan Sya'ban berkhutbah di hadapan para sahabat, memberi motivasi, tarhib terhadap kesiapan mental dan fisik kita menyambut bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad menyampaikan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, kataba fihi siyamuhu alaikum, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima fiha faqad hurima." Nabi Muhammad mengingatkan bahwa sesungguhnya kalian akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Nah, di antara keberkahan itu adalah diwajibkan puasa bagi kalian. Kemudian di antara wujud keberkahan berikutnya bahwa ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan berbarengan dengan puasa, maka nilainya akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna dibuka lebar-lebar pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu neraka, karena Allah kondisikan hati kita sehingga kita betul-betul tergerak untuk beribadah. Yang pada mulanya malas-malasan membaca Al-Quran, di bulan suci Ramadan dengan mudahnya mata kita ringan memandang Al-Quran, mulut kita ringan membaca Al-Quran, karena Allah kondisikan hati dan jiwa kita untuk tergerak masuk di dalam arus keberkahan. Bisa jadi orang yang masuk surga karena amal perbuatannya. Kita tahu bahwa sesungguhnya Nabi sampaikan ada satu pintu yang khusus Allah sediakan bagi orang yang berpuasa, disebut dengan Babur Rayyan. Namun ketika orang yang melaksanakan salat wajib maupun salat sunnah di bulan suci Ramadan, bisa jadi dengan wasilah salat yang dikerjakan bulan suci Ramadan itulah dia dapat menentukan pilihan masuk surga melalui babus salah. Atau bisa jadi dia mengerjakan ibadah sedekah, ibadah infak, ibadah bersedekah di bulan suci Ramadan, dan dengan wasilah amaliyah berinfak, berderma yang dikerjakan di bulan suci Ramadan menyebabkan ia masuk ke dalam surga melalui bab sedekah, babnya orang-orang yang bersedekah. Orang-orang ke dalam surga karena rajin membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan menyebabkan ia bisa memilih masuk surga melalui pintu yang disebut dengan Babul Quran. Maka hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah makna dibuka lebar-lebar pintu surga, karena Allah sediakan begitu banyak kesempatan bagi kita untuk meraih segala macam keberkahan dan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Kemudian semua potensi buruk ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tughlaqu fihi abwabul jahim. Mengapa? Karena di antara potensi yang paling besar yang menyebabkan manusia terpeleset dan melakukan maksiat adalah bersumber dari luar dirinya yang kita sebut dengan aspek setan atau iblis. Sementara di bulan suci Ramadan setan itu dibelenggu, sehingga potensi kerusakan yang bersumber dari luar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potensi yang menyebabkan manusia buruk berikutnya adalah bisikan nafsu yang ada di dalam dirinya. Nah, sementara dengan pengerjaan ibadah puasa, nafsu menjadi lemah, dibuat lemah oleh ibadah puasa. Karena lapar maka nafsu lemah, nafsu kalah. Kalau hanya karena rasa panas, kalau hanya karena rasa dingin, ataupun beberapa macam ujian yang lain, nafsu bisa melawannya. Dalam kitab Durratul Nasihin sangat tegas, Allah uji nafsu dengan rasa dingin, dia tahan. Allah uji dia dengan rasa panas 1000 tahun, dia tahan. Tapi ketika Allah uji dia dengan rasa lapar dan rasa haus, hanya dalam 1 hari, sesaat saja tinggal di dalam neraka, dia langsung berteriak kalah di hadapan Allah. Maka potensi keburukan ditutup rapat-rapat karena
karena potensi dari luar yang merusak setan dijauhkan, sementara hawa nafsu diperlemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan bahwa sesungguhnya di antara keberkahan berikutnya, barang siapa yang dapat meraih keberkahan malam Lailatul Qadar, maka dia beribadah hanya satu malam, tapi nilainya seolah-olah dia beribadah lebih daripada 1000 bulan. Man harama fiha faqad hurima, barang siapa yang diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan namun tidak dapat meraih satu pun kebaikan di bulan suci Ramadan, maka sungguh Ramadan tidak memiliki manfaat sedikit pun bagi dia. Maka semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua, gembira dan semangat menyambut bulan suci Ramadan dan dapat meraih semua keberkahan yang Allah siapkan bagi kita saat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum, usikum wa iyya nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.